Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan sampaikan tentang kisah awan yang menurunkan hujan di kebun fulan. Alam ini adalah milik Allah, karena Allah lah Rabb, pencipta dan yang mengaturnya. Ketika seorang hamba tetap istiqomah dalam menjalankan perintah Allah, niscaya Allah memerintahkan alam untuk menjaganya, bertindak demi kebaikan dan maslahatnya. Hadis berikut ini menceritakan tentang kebun milik seorang lelaki soleh yang Allah memerintahkan kepada arak-arakan awan untuk menghujani ladang miliknya karena ia konsisten dalam menjalankan perintah Allah terkait hasil ladangnya. Keistimewaan ini tidak berlaku secara khusus untuknya saja, karena siapapun yang memiliki sifat serupa niscaya Allah akan memberkahi rezekinya. Dari hadis Muslim meriwayatkan dalam kitab sahihnya dari Abu Hurairah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, suatu ketika ada seseorang berada di tanah lapang. Lalu ia mendengar suara dari dalam awan, "Siramilah kebun milik fulan." Akhirnya awan itu menuju suatu kebun, lalu menurunkan hujan di sebuah tanah bebatuan hitam. Tiba-tiba aliran airnya membuat seluruh air hujan itu. Tanpa diduga, ada seorang lelaki tengah berdiri di ladang miliknya yang tengah mengalirkan air dengan cangkulnya. Ia kemudian bertanya kepada orang itu, "Wahai hamba Allah, siapakah namamu?" Orang itu menjawab, "Fulan," persis seperti nama yang ia dengar dari awan. Orang itu balik bertanya, "Wahai hamba Allah, mengapa kau menanyakan namaku?" Ia menjawab, "Aku mendengar suara dari awan yang inilah airnya." Suara itu mengatakan, "Siramilah kebun milik si fulan, persis seperti namamu. Lantas apa gerangan amal baik yang kau lakukan?" Orang itu menjawab, "Karena kau menanyakan seperti itu, baiklah, aku akan menjelaskan kepadamu. Aku menunggu hasil panen kebun ini, lalu aku sedekahkan sepertiganya. Aku makan sepertiga lainnya bersama keluargaku, dan aku gunakan sepertiganya untuk bercocok tanam lagi." Hadirin, sebagaimana diketahui bahwa Allah menugaskan malaikat-malaikat untuk mengarahkan awan. Awan tersebut diperintahkan untuk menurunkan hujan di tempat-tempat yang telah ditentukan. Suara yang didengar orang itu jelas suara malaikat. Menurut ketentuan Allah, kita tidak bisa mendengar percakapan atau suara malaikat kecuali untuk suatu hikmah. Hikmah orang dalam kisah ini yang mendengar suara tersebut adalah hendak memberitahukan kebaikan dan berkah yang disebabkan keistiqomahan si pemilik tanaman tersebut. Suara itu membuat orang yang mendengarnya penasaran, sehingga ia ingin mengetahui orang yang namanya disebutkan suara dari awan itu. Ia memperhatikan awan itu, lalu awan itu menurunkan hujan di salah satu tanah yang dipenuhi bebatuan hitam. Ia kemudian memperhatikan hujan yang turun, lalu hujan membentuk aliran-aliran air yang mengarah ke suatu arah tertentu. Ia kemudian mengikuti aliran air hingga air tersebut sampai di suatu perkebunan. Ia juga melihat seseorang yang tengah berdiri di tengah kebun yang membendung aliran air. Akhirnya ia menghampiri orang tersebut dan menanyakan namanya. Ternyata namanya sama seperti nama yang ia dengar di awan. Si pemilik kebun itu pun heran dengan pertanyaan orang tersebut. Akhirnya orang yang bertanya menuturkan kisahnya dan kisah nama yang ia dengar dari awan. Ada suara yang memerintahkan dua malaikat
yang mengurus awan untuk menurunkan hujan di kebun miliknya. Saat itulah ia bertanya tentang sebab kenapa si pemilik kebun berhak mendapat keistimewaan tersebut. Karena tentu saja ia memiliki suatu amalan yang sangat diridhoi Robnya. Si pemilik kebun kemudian memberitahukan kepadanya bahwa hasil kebunnya ia bagi menjadi 3 bagian. Satu bagian untuk ia sedekahkan kepada orang-orang fakir, miskin, dan mereka yang memerlukan bantuan. Satu bagian lainnya untuk kebutuhan hidup diri dan keluarganya, dan satu bagian sisanya ia gunakan kembali untuk keperluan kebunnya. Kita tahu bahwa sedekah itu menjaga, menyucikan, dan memberkahi harta. Nafkah keluarga wajib ditanggung oleh seseorang sesuai dengan kewajiban yang dibebankan Allah, dan merawat kebun dengan bercocok tanam, memberi pupuk, dan menyirami termasuk di antara upaya-upaya untuk menjaga tanah dan tanaman. Tampak bahwa si pemilik kebun itu seorang petani muslim yang mengetahui hak Allah atasnya. Ia juga tahu hak diri dan keluarganya, dan di saat yang sama ia juga tahu cara mengolah dan mengembangkan tanah. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.